Hari ini kita akan melihat firman Tuhan, yaitu mengenai the hidden treasure of darkness. Ya, bagian kedua daripada the hidden treasure of darkness atau harta tersembunyi di dalam kegelapan. Kita tahu bahwa dunia ini sedang dilanda oleh kegelapan. Banyak orang bertanya, kapankah ini selesai, Pak Pendeta? Saya tidak tahu kapan ini selesai. Murid-murid bertanya kepada Yesus. Sesak hati mereka karena mereka dijajah oleh orang Romawi. Orang Romawi menerapkan sistem pajak, yang mana saudara, mereka pajak itu dipakai untuk memakmurkan Roma, bukan dikembalikan pada rakyatnya. Itu sebabnya mereka marah kepada pemungut cukai. Maka mereka bertanya kepada Yesus. Mereka tahu Yesus adalah pribadi yang mampu. Maka mereka bertanya, Tuhan, adakah pada masa seperti ini Engkau mau memulihkan kerajaan Israel? Terus terang saya juga punya pertanyaan. Tuhan, sudah 2 tahun lebih kami seperti ini. Apakah masa-masa seperti ini Engkau mau memulihkan kami? Beberapa kali saya melihat gambar-gambar kita KKR. KKR di Stadion Panji Bakus di Sidi Kalang. KKR saudara di Gedung Serbaguna Kota Medan. KKR di lapangan Simarito Pematang Siantar saudara, di mana kita melihat begitu banyak jiwa-jiwa diberkati, selamat, disembuhkan, mukjizat Tuhan dinyatakan, ada banyak sukacita, menari-nari saudara dan lain sebagainya. Sekarang ini tiba-tiba bisa beribadah, tiba-tiba ibadah ditiadakan, semua program-program gereja jadi berantakan, dan yang paling mengerikan, kerohanian daripada hampir seluruh gereja semuanya menurun dengan drastis. Tetapi sepertinya memang saudara, kalau memang tidak beribadah, memang itu hal yang boleh dikatakan hampir mustahil dilaksanakan. Itu sebabnya Paulus pun berkata, janganlah engkau mengundurkan diri atau menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Nah saudara, setan tahu. Itu sebabnya berusaha menghalangi ibadah. Kita tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah melakukan apa yang harus dia lakukan untuk melindungi rakyatnya. Yang setuju katakan haleluya. Tetapi kita harus mempunyai satu cara. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus merindukan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berdoa, inilah dia namanya masa-masa gelap. Tapi saya berdoa pada masa gelap seperti ini, ada harta karun tersembunyi yang Tuhan berikan pada kita. Boleh dong lebih semangat lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu yang lalu saya sudah bawakan beberapa kepada saudara. Dengan menjadi kesimpulan dengan sangat cepat saya bawakan, supaya kita bisa mengerti. Yang pertama sekali, harta tersembunyi di dalam gelap ialah yang namanya tantangan. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gelap memberikan padamu tantangan yang tidak engkau dapatkan di saat-saat terang. Saudara, manusia biasanya bergerak ketika ada kesulitan padanya. Jarang sekali manusia bergerak karena dia senang. Biasanya kalau senang, mode kita adalah mode menikmati. Mode anak Tuhan adalah mode bersyukur. Tapi begitu kegelapan datang, mode kita adalah mode berjuang. Jadi kalaulah gelap hidup saudara, artinya ada tantangan yang diberikan Tuhan pada saudara. Tantangan tidak diperuntukkan bagi kita untuk kalah. Tantangan diberikan Tuhan pada kita karena Tuhan tahu kita bisa mengatasinya. Haleluya. Ini artinya Tuhan berikan pada saudara kekuatan yang melebihi tantangan hidup ini. Tuhan tidak ingin engkau jadi korban, tapi Tuhan ingin engkau jadi pemenang. Haleluya. Maka saya berbicara kepada pemenang-pemenang. Kita akan melalui kegelapan ini bersama-sama dengan Tuhan, dan bersama-sama kita pasti menang di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saya berdoa, bagaimanapun kegelapan itu datang, saudara tidak menyerah. Jawab tantangannya, maka saudara pasti menang.
Harta pertama yang diberikan Tuhan dalam kegelapan ialah ada tantangan. Amin. Setiap tantangan pasti membawa kemenangan. Jadi itu harta. Amin. Nomor 2, kesempatan yang tidak kau punya pada waktu terang. Kenapa? Karena orang lain di luar masuk. Karena kompetitor di luar tahu. Kesempatan yang hanya kau punya pada waktu gelap. Kenapa? Karena mereka tidak melihatnya, tapi engkau diberikan visi oleh Tuhan untuk melihatnya. Nomor 3, ada Yesus bersama saudara. Dan Yesus tetap bersama dengan saudara. Sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta dengan aku. Haleluya. Nomor 4, ada firman. Firmanmu itu terang bagi kakiku. Amin saudara. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan dikatakan Alkitab saudara, ketika firman Tuhan berkata jadilah terang, maka gelap melarikan diri. Haleluya. Injil Yohanes berkata kegelapan yang paling gelap sekalipun tidak sanggup melawan terang yang paling kecil sekalipun. Amin. Itu sebabnya bersinarlah sayang. Jangan katakan aku cuma sedikit aja Pak, gak banyak yang ku tahu. Bersinarlah. Karena saat ini dunia membutuhkan sinar. Ini saatnya engkau bersinar supaya bangsa-bangsa datang kepadamu. Bersinarlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Firman itu yang menjadi harta kita di tengah kegelapan. Firman mengusir kegelapan. Amin. Dan yang terakhir, nomor 5 saudara, ada banyak saudara ya, nanti kita pelajari lagi minggu lalu yang saya bawakan pada saudara. Tuhan, apakah ini masanya Engkau memulihkan saya, memulihkan kerajaan bagi Israel, memulihkan keuangan saya, memulihkan ini, itu, keluarga saya, masa depan saya, harapan saya. Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu mengenai waktu dan masanya, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun padamu. Engkau tidak perlu tahu mengenai waktu dan masanya yang sudah ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Waktu engkau dipulihkan sudah ditetapkan. Waktu COVID ini selesai sudah ditetapkan Bapa. Kapan? Saya nggak tahu. Tapi sudah ditetapkan. Amin. Dan kalau Bapa yang menetapkan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Bapa. Kalau Bapa berkata, hari ini kau dipulihkan, gak ada yang bisa menghalangi. Haleluya. Tetapi kalau Tuhan kasih tahu hari ini, besok, 2 jam lagi, maka mungkin imanmu tidak murni lagi. Justru pada saat kita tidak tahu kapan, disitulah kita perlu beriman. Yang mengerti katakan haleluya. Di situ kita tunjukkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu itu tidak mudah. Maka Tuhan katakan, jangan pikiranmu tertuju ke sana. Tetapi sekarang ini yang perlu, engkau menerima kuasa. Kenapa? Karena kalau kau punya kuasa, mau itu datang besok, mau itu datang lusa, mau itu datang kapan saja, gak jadi masalah. Mau datang musuh besar, musuh kecil, musuh 2 kali ganda, engkau punya kuasa, gak masalah. Karena saya punya kuasa. Dan kuasa itu datang kalau Roh Kudus turun atasmu, atas saya. Haleluya. Maka harta kita ialah Roh Kudus. Roh Kudus ini luar biasa. Karena ketika dunia ini gelap gulita, dia tahu Tuhan mau bekerja. Dan sebelum Tuhan bekerja, dia sudah melayang-layang di atas permukaan air. Saya percaya Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kalau saya pun tahu, apalagi Roh Kudus. Maka Roh Kudus sudah melayang-layang di atas semua yang menjadi kehidupanmu. Saya percaya Roh Kudus sudah melayang-layang di atas masa depanmu. Saya percaya Roh Kudus sudah melayang-layang di atas kesehatanmu. Saya percaya Roh Kudus melayang-layang di atas keluargamu, di atas pelayananmu, di atas usahamu, di atas pekerjaanmu, di atas keuanganmu, di atas pernikahanmu. Haleluya.
Karena dia tahu Tuhan akan bekerja dan mengubahkan itu semua. Dunia belum berbentuk, gelap gulita memenuhi bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tidak lama kemudian segala sesuatu berubah. Tahukah saudara bahwa di situ dituliskan hanya satu kali perkara yang buruk, tetapi ada 5 kali perkara yang dikatakan Tuhan baik, dan 1 kali sungguh amat baik. Nah, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan hari Minggu ini, untuk minggu ini. Haleluya. Mari buka Alkitab saudara dalam Yesaya 45 ayat 3. Yesaya 45 ayatnya yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta karun di tempat yang gelap, dan kekayaan tersembunyi yang disimpan di tempat-tempat rahasia, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil kamu dengan namamu. Dikatakan dalam terjemahan lain saudara, bahwa aku akan memberikan kepadamu harta karun yang tersembunyi dalam kegelapan, kekayaan yang terpendam, maka engkau akan mengetahui bahwa semua itu perbuatanku semata-mata. Ya, aku Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Firman Allah yang hidup menuliskannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus tahu apa itu kegelapan, supaya kita mengerti bagaimana mengalahkannya. Yang sukacita katakan amin. Yang pertama sekali, saudara harus tahu bahwa dunia ini, ilmu pengetahuan pun tahu bahwa kegelapan itu bukanlah sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Ilmu pengetahuan pun tahu bahwa kegelapan itu bukanlah sesuatu. Tetapi kegelapan itu ada karena kehilangan sesuatu. Kenapa? Dengar. Sesuatu itu dapat diukur. Ada ukurannya untuk sesuatu. Dan kalau tidak bisa diukur, maka dia bukan sesuatu. Amin. Angin itu sesuatu, karena angin dapat diukur. Dapat diukur kekuatannya, tekanannya, bar namanya ukurannya. Dapat diukur kecepatannya. Amin saudaraku. Nah saudara, cahaya, terang itu adalah sesuatu. Karena cahaya ada banyak ukurannya. Intensitas cahaya, nama ukurannya adalah lumens. Dan kalau saudara ada cahaya lilin, ukurannya itu namanya lux. Satu cahaya lilin adalah 1 lux. Nah kemudian saudara, ada kecepatan rambat cahaya, bisa dihitung. Itu sebabnya ada namanya kecepatan cahaya, bukan kecepatan gelap. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena bisa dihitung kecepatannya, maka bisa juga dihitung waktunya. Tidak pernah ada orang yang berkata satu ukuran yang pas untuk gelap. Semua nisbi. Orang berkata gelap kali, seberapa gelap gak bisa diukur. Agak gelap sudah. Seberapa rupiah gelap ya gak bisa diukur. Itu sebabnya ilmu pengetahuan pun mengatakan gelap bukan sesuatu, tetapi gelap terjadi karena kehilangan sesuatu, yaitu terang. Yang mengerti katakan amin. Dengar sayang, 2 perkara di sini. Nomor 1, gelap bukan sesuatu. Itu sebabnya kegelapan tidak boleh menakuti engkau, karena kegelapan bukan apa-apa. Ayo dong ya, semangat dong, haleluya. Haleluya. Tidak boleh menakuti anak Tuhan, karena itu bukan apa-apa, dia bukan sesuatu. Yang setuju katakan haleluya. Nah sekarang gelap itu datang karena kehilangan sesuatu.
Itulah yang membuat engkau jadi gelap. Gelap mata karena kehilangan pikiran waras. Gelap karena apa? Karena kehilangan kesehatan. Bisa kita jadi gelap. Gelap karena kehilangan pekerjaan. Bisa. Gelap karena kehilangan harga diri. Terus menerus dihina, diejek. Gelap jadinya, hilang harga diri. Gelap karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Pengkhotbah 5 ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan, kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Dalam bahasa Inggris, Good News Bible dikatakan, we get to live our lives in darkness and grief. Grief itu ratapan, worried, kekhawatiran, angry, kemarahan, and sick, kesakitan. Sayang, inilah dia ciri-ciri orang yang hidup dalam gelap. Kenapa dunia dalam gelap? Karena salah satu di dalamnya adalah kesakitan. COVID-19 ini sakit dan membawa kematian. Banyak orang yang menangis karena itu, meratap, ketakutan. Inilah dia tanda gelap. Sayang, dengarkan baik-baik. Engkau harus mendatangkan terang ke dalam hidupmu untuk mengusir kegelapan. Haleluya. Cari terang. Saya ulangi sekali lagi, apa yang menjadi terang di situ? Hartamu, tantangan, kesempatan, Yesus Kristus, firman Tuhan, Roh Kudus. Cari dalam nama Yesus. Haleluya. Karena gelap itu gak ada apa-apanya. Bukan apa-apa. Gelap itu bukan sesuatu dalam nama Yesus. Gelap itu karena kehilangan sesuatu. Dan iblis itu pencuri. Yang mengerti katakan amin. Kenapa gelap bisa datang dalam hidupmu? Karena ada engkau kehilangan. Kenapa engkau kehilangan? Karena engkau biarkan iblis mencurinya daripadamu. Padahal Tuhan memberikan kepada kita sungguh amat baik. Engkau tidak kurang apapun. Perlindunganmu luar biasa. Berkatmu luar biasa. Damaimu ajaib. Oh, kasihmu melimpah-limpah. Haleluya. Jaminan bagimu ajaib. Itu sebabnya Daud berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan hitung berkatmu. Supaya apa? Supaya engkau fokus pada kebaikan Tuhan. Dan itulah yang menjadi besar dalam hidupmu. Supaya kau fokus pada berkat Tuhan. Dan itulah yang menjadi besar dalam hidupmu. Haleluya. Mengapa seseorang bisa semakin diberkati? Karena dia tidak fokus pada kegelapan. Tapi dia fokus kepada apa yang ditaruh Tuhan dalam tangannya. Selama hati saudara melihat, jiwa saudara melihat, kegelapan manapun tidak bisa menghancurkan engkau. Haleluya. Haleluya. Engkau perlu melihat Yesus. Nah, saudara, dikatakan dalam terjemahan lain, aku tidak akan dilenyapkan di depan kegelapan. Kegelapan mungkin menantang kita, muka-mukaan dengan kegelapan, tapi kita tidak lenyap. Ketika kita memperkatakan firman, kegelapan yang lari. Perkatakan firman, haleluya. Cari firman, gali firman, haleluya. Nah, dengar baik-baik ya. Alkitab mengatakan bahwa kegelapan dikalahkan oleh firman Tuhan. Yesaya 29 ayat 18. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman. Haleluya. Dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Kenapa? Karena ada perkataan-perkataan dari sebuah kitab. Jadi firman ini yang harus kita ucapkan lagi, dan lagi. Dan bukan hanya sekedar diucapkan. Dengar baik-baik ya. Ini penting. Haleluya. Memang firman Tuhan itu adalah terang. Alkitab berkata Mazmur 19 ayat 5,
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi bukan sembarang firman Tuhan, karena iblis pun pakai firman. Apakah firman yang dipakai iblis itu menerangi jalannya? Tidak. Firman Tuhan yang menjadi terang. Apa firman yang menjadi terang? Bukan sekedar kita ngomong seperti burung kakak tua. Nah, dengar baik-baik. Ini dia firman yang menjadi terang. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. The unfolding of your words gives light. Bila tersingkap. Nah, dengar baik-baik. Perlu firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Haleluya. Nah, dengarkan saya. Banyak orang yang pergi ke tempat yang lebih dalam kegelapan, dan mereka tidak mendapat apa-apa. Itulah sebabnya Petrus berkata, Tuhan, sudah semalam-malaman kami menjala dan tidak dapat apa-apa. Teologia tidak memberikan kepadamu apa-apa. Tetapi ketika dia pergi bersama dengan Yesus, dan Yesus berkata, bertolak ke tempat yang lebih dalam, dan firman Tuhan yang sederhana berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan itu memberikan pada mereka berkat yang luar biasa. Tetapi lebih daripada berkat, haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih daripada berkat materi yang luar biasa yang tidak terbayangkan pada mereka, adalah berkat tersingkapnya firman itu sendiri, yaitu Tuhan. Sehingga Petrus berlutut di kaki Yesus dan berkata, pergi dari hadapanku Tuhan, sebab aku tidak layak. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena firman tersingkap di depannya. Harta terbesarnya bukan ikan dalam perahunya, tapi harta terbesarnya adalah Tuhan yang ada dalam perahunya. Tadinya dia berpikir dia hanya memberikan pertolongan bagi seorang asing, pertolongan bagi seorang yang terkenal, dan dia tidak harap apa-apa. Tapi setelah firman itu tersingkap, dengar saya, setiap kali firman itu tersingkap, berkat pasti di sana. Haleluya, haleluya. Nah, dengar, pengajaran yang ada pada jiwamu itulah yang membuka terang atau membuat engkau lebih gelap lagi. Firman Tuhan itu akan memberi terang, tapi firman Tuhan yang dalam. Semua berkata yang dalam. Yang suka cita katakan amin. Saya berdoa kegelapan ini membuat kita semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin menikmati kasih-Nya. Kalaupun banyak tangisan kita, air mata kita bukan karena kesusahan, tetapi karena kita semakin mengenal kemuliaan-Nya. Jadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang suka cita katakan amin. Adakah saudara diberkati hari ini? Jangan lagi saudara tertekan karena gelap. Gelap itu bukan apa-apa, bukan sesuatu. Gelap itu terjadi karena ada kehilangan. Kalau ada kehilangan, segera dicari penggantinya. Kalau ada gelap, segera dicari terang. Cari Yesus. Yesus bisa menggantikan segala sesuatu yang hilang padamu. Yesus bisa memberikan yang lebih baik daripada apa yang dicuri setan daripadamu. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Sekali lagi, kalau saudara diberkati Tuhan, boleh saudara berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling semangat. Lebih semangat kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.